Indonesia berhasil menciptakan rekor di Olimpiade 2024 Paris tahun ini, khususnya dari cabang olahraga badminton. Nah, jadi badminton ini mencetak sejarah, guys. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Olimpiade, ini tanpa wakil satupun di sektor tunggal putra di babak 16 besar. Artinya, pertama kalinya Indonesia tidak lolos di fase penyisian grup. Jadi Jonathan Christie ini menjadi runner-up setelah dikalahkan oleh Lakshya Sen dari India. Terus juga untuk Anthony Ginting juga secara mengejutkan dikalahkan oleh Thomas Junior Popov ya dari Prancis. Yang kita tahu memang mungkin permainan Ginting sih bagus ya kemarin. Dan Thomas Junior Popov juga enggak kalah bagusnya. Tapi yang saya disayangkan itu Jojo. Sobat, jadi Jojo ini ternyata kalah gitu kan dari Lakshya Sen. Padahal udah unggul nih, unggul jauh terus ditikung itu kan. Itu ya kalah ya. Terus nggak ada wakil lah di sektor tunggal putra. Nah, di sektor ganda campuran juga jadi rekor untuk Indonesia. Untuk pertama kalinya ini tidak lolos di 16 besar. Dan lagi-lagi Prancis lah yang menjadi batu sandungan untuk Indonesia. Kali ini Rino Vivaldi dan juga Gita Haningdas Mentari gagal menjadi runner-up grup di penyisian ya. Setelah dikalahkan oleh Kelvin Delru dan juga Crickwell ya. Jadi Crickwell dan juga Delru ini sebagai tuan rumah berhasil mengalahkan Rino Vivaldi dan kita, sehingga di grup A itu ini semua skornya itu saling mengalahkan kecuali Zheng Xiwei dan Wang Yaqiong ya. Jadi Kim Won-ho dan Jin Ne-eun ini dikalahkan Rino Pita. Kemudian juga dari sektor ganda campuran di grup ini itu juga si pasangan Prancis ini bisa mengalahkan Rino Pita gitu. Dan Rino Pita sendiri berhasil mengalahkan Kim Won-ho dan Jin Ne-eun gitu. Sehingga 1-1 sayangnya skornya Rino Pita ini cukup telak gitu sobat. Jadi ketika melawan Yaqiong dan Siwei ini hanya dikasih 3. Dan ini jadi rekor untuk Indonesia tidak meloloskan ganda campurannya pertama kali di babak penyisian grup Olimpiade gitu. Jadi ada 2 rekor buruk yang tercipta. Kemudian juga berlanjut dari sektor mungkin di ganda putri ya tidak lolos di penyisian grup gitu. Dan kemudian juga di sektor ganda ganda putra ini perempat finalis itu Fajar Alfian dan juga Rian Arpianto harus kalah dari Liang dan Wang. Karena juga Fajar Rian sendiri sebagai runner-up grup harus melawan juara grup nih di perempat final gitu ya. Ya kalau kita lihat berarti 2 kekalahan Indonesia dijegal oleh Prancis ya. Yang notabene mungkin bukan kiblat badminton nih. Terus kalau kita melihat juga dari negara tetangga, ini ganda putra dan ganda putrinya justru bisa masuk ke semifinal. Malaysia itu bahkan membuat rekor untuk pertama kalinya ganda putri mereka dalam sejarah bisa masuk semifinal. Itu Berli sama Tina ya. Terus di sektor ganda putranya itu si Aroncha dan Soh Woo-yi ini justru juga masuk semifinal gitu, mengalahkan Satwik dan juga Cira. Yang mana di grup itu juga mengalahkan Fajar dan Rian gitu ya. Jadi dengan Malaysia kita bisa dibilang tertinggal, dengan Prancis juga bisa dibilang tertinggal. Dan harapan satu-satunya Indonesia untuk bisa meraih medali ini tertumpu di Gregoria Mariska Tunjung. Ini nanti dini hari ya. Dan lawannya adalah Kim Tae-eun yang tidak boleh dianggap remeh juga. Walaupun Gregoria Mariska ini memiliki kemenangan yang lebih banyak ketimbang Kim Tae-eun alias tidak pernah menang nih Kim Tae-eun. Tapi semoga Georgie bisa mengatasi kembali Kim Tae-eun ya, sehingga masuk ke perempat final. Dan di perempat final nanti sudah ditunggu oleh Rajanok Intanon. Dan nanti kalau misalnya menang lagi nih melawan Rajanok Intanon, kemungkinan akan melawan Yamaguchi atau An Se-young ya. Nah terus semoga juga saya berharapnya sih lebih ke Yamaguchi nih. Semoga kalau An Se-young kan head to headnya juga agak jauh ya.
Jadi semoga sih ketemunya sama Yamaguchi gitu. Nah, terus nanti di finalnya semoga lawan Chen Yufei dan Churchi bisa menang. Cuman itu sih harapan kita Sobat Rich untuk bisa meraih medali emas di tahun 2024 nih di Olimpiade Paris. Jadi hanya tertumpu dan tersisa pada Churchi. Ayo Churchi semangat bisa. Kamu hebat jadi tulang punggung Indonesia ya. Dan we are PPSI. Salam dari Agung Firman dan juga Alex Tirta yang masih tidur-tiduran manja. Bye-bye.